Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ballaghana syahra Ramadan, syahra siyam wa syahral qiyam wa syahrul sadaqat wa syahrat ta'at. Salatan wa salaman ala khairi khalqillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid As-Sakinah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, syukur yang sedalam-dalamnya. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan. Kita diperkenankan berjumpa dengan bulan Ramadan. Ini adalah nikmat, ini adalah rezeki, karena tidak semua orang yang menginginkan untuk berjumpa dengan Ramadan diperkenankan. Berjumpa dengan Ramadan ini bukan bicara fisik, ini bukan bicara umur. Berapa banyak orang yang fisiknya kuat, umurnya masih muda, tapi tak berjumpa. Alhamdulillah kita diperkenankan Allah Subhanahu wa taala berjumpa dengan Ramadan, bulan kebaikan, bulan penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran, kita bisa mengambil keberkahan yang ada di dalam bulan Ramadan. Jangan sampai kita menjadi orang yang rugi. Kita punya kesempatan berjumpa dengan Ramadan tapi dosanya nggak diampunkan. Ini rugi, Pak. Jadi orang yang berjumpa dengan Ramadan itu nanti akan dibagi menjadi dua kelompok. Ada yang beruntung, ada yang merugi. Jadi tidak semuanya beruntung, tergantung sejauh mana dia bisa memaksimalkan kedatangan bulan Ramadan ini. Kalau cuman kondisinya nyantai-nyantai saja, ibadahnya nyantai, semuanya nyantai, maka nggak akan dapat. Maka di bulan Ramadan ini kita bermujahadah, kita bersungguh-sungguh, kita buktikan kesungguhan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan apresiasi kepada kita, ampunan dosa. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kajian kita di bulan Ramadan ini kajian tafsir. Ramadan adalah bulannya Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Maka di bulan Ramadan ini kita lebih dekat lagi dengan Quran. Mungkin barangkali di luar Ramadan dengan berbagai macam kesibukan nggak dekat. Quran tuh nggak disentuh, ditaruh, dipajang di atas lemari dan segala macamnya, atau di dalam lemari. Maka inilah saatnya kita lebih dekat lagi dengan Quran. Kita melatih diri kita di bulan ini agar dekat dengan Quran, sehingga nanti di luar Ramadan juga akan terbiasa. Dan kajian kita yaitu adalah kita akan membahas tafsir surat Yusuf. Tafsir surat Yusuf. Surat Yusuf ini surat yang ke-13 ya. Silakan dilihat surat Yusuf. Dan kenapa kita mengambil surat Yusuf? Karena di dalamnya banyak sekali pelajaran kehidupan. Ya. Kita akan sampaikan nanti, Pak, ada 100 pelajaran. Ada 100 pelajaran yang bisa kita ambil dalam surat Yusuf. Sudah ketemu, Pak, surat Yusuf?
Udah. Baik, kita baca beberapa ayat. Ya. Silakan jamaah ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima awhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. Alhamdulillah, insyaallah. Gimana perasaannya, Pak? Rasanya gimana setelah baca Quran? Sedap ya? Nikmat ya? Kalau ada yang tak nikmat, tersiksa, kita ruqyah nanti. Baik. Insyaallah. Ini luar biasa, Pak. Bacaan yang kita baca tadi pahalanya banyak sekali. Nggak bisa dihitung ya. Satu huruf 10 kebaikan. Kalau di bulan Ramadan dilipat gandakan lagi jadi 100. Hitung sendirilah berapa pahalanya itu. Berapa huruf yang sudah kita baca. Baik jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Surat Yusuf ini adalah surat yang mulia. Sebuah surat yang tentunya penuh dengan pelajaran-pelajaran yang berharga. Di dalam surat Yusuf ini Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang kisah Yusuf. Dan kisah Nabi Yusuf diceritakan di dalam surat ini lengkap, Pak. Kita tidak menemukan di dalam surat lain ada cerita tentang Nabi Yusuf. Jadi cerita Nabi Yusuf ada di dalam surat ini. Kita cari-cari dalam surat lain nggak akan ketemu. Ini luar biasa ya, disebutkan secara khusus satu paket, beda dengan kisah yang lain.
Kisah Nabi Musa itu disebutkan di beberapa surat, di beberapa tempat. Ya, kisah Fir'aun, kisah Qarun, ya, itu beberapa tempat. Nabi Saleh, Nabi Hud dan Lut dan segala macamnya itu di beberapa tempat. Tetapi ajibnya kisah Yusuf disebutkan di satu tempat. Dan tentunya kisah ini menggambarkan tentang bagaimana kedekatan hubungan seorang anak dengan ayahnya. Ya, ini perjalanan panjang nih Pak, kisahnya begitu panjang. Ya, anak dan bapak saling mencintai. Kemudian pada akhirnya mereka berpisah, ya, karena ada persoalan yang muncul. Terus kemudian pada akhirnya bertemu kembali. Jadi ujung kisah ini apa Pak? Happy ending. Ah, itu enak. Yang nggak enaknya itu kisahnya itu di akhirnya nggak enak gitu. Ya Pak ya. Walaupun kita berurai air mata nanti bacanya, tapi ujungnya bahagia. Ketimbang apa Pak? Di awalnya bahagia, ujungnya menangis. Jadi ini luar biasanya kisah Yusuf. Surat Yusuf ini masuk dalam kategori Makkiyah. Di dalam Al-Quran kita menemukan klasifikasi Makkiyah dan Madaniyah. Apa makna Makkiyah Pak? Ya, Makkiyah, walaupun terjadi perbedaan pendapat di antara ulama, ada yang mengatakan Makkiyah itu surat yang turun di Mekah, Madaniyah surat yang turun di Madinah. Pendapat kedua, Makkiyah adalah surat yang turun sebelum hijrah, sebelum hijrahnya Rasul ke Madinah, itu Makkiyah. Madaniyah adalah surat yang turun sesudah hijrah meskipun di Mekah. Dan saya lebih condong pada pendapat yang kedua Pak. Kenapa saya lebih condong kepada pendapat yang kedua? Makkiyah itu adalah surat yang turun sebelum hijrah, bukan melihat kepada tempat. Karena ada satu surat di dalam Al-Quran yang bernama surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ini surat turun di mana Pak? Di Mekah. Tapi klasifikasinya mana? Madaniyah. Itu Pak ya. Seharusnya kalau pendapat yang pertama yang benar, seharusnya ini surat apa? Makkiyah. Tapi kita temukan surat itu Madaniyah. Berarti menunjukkan pengklasifikasikan surat berdasarkan waktu, bukan berdasarkan tempat. Paham Pak ya? Itu dalilnya itu. Baik. Di dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Ra. Ini adalah huruf muqatta'ah, huruf-huruf yang terpotong, huruf-huruf hijaiyah yang terpotong. Ya. Ini bukan kata ini, Pak. Ini huruf. Ada huruf alif, ada huruf lam, ada huruf ra. Apa makna alif lam ra, Pak? Siapa yang tahu, saya kasih hadiah. Siapa yang bisa menafsirkan alif lam ra, saya kasih hadiah. Siapa Pak yang tahu? Hah? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Yasin, Nun, tidak ada yang tahu. Wallahu a'lam bimuradi. Hanya Allah yang tahu. Jangankan kita, Rasul sallallahu alaihi wasallam saja tidak tahu. Rasul saja tidak tahu apa arti alif lam ra. Tidak tahu, Pak. Kalau seandainya Rasul tahu, tentu sudah ada tafsirnya. Kita tidak menemukan ada tafsir alif lam ra, itu tidak ada. Walaupun kadang-kadang ada orang mencoba untuk menafsirkan alif lam ra, alam tara ayyuhal insan. Ada yang menafsirkan gitu, alam tara ayyuhal insan, hai manusia, apakah kamu tidak melihat? Ada yang mencoba seperti itu, Pak. Tetapi sumbernya nggak ada. Maka kalau kita bicara tafsir, kalau sumber nggak ada, ya nggak usah diterima. Ya Pak ya, karena dalam menafsirkan itu sumbernya Quran, ayat, sunnah, perkataan sahabat, perkataan tabi'in. Kalau sumbernya tak ada, ya sudah, berarti tafsirmu itu. Jadi kita tidak bisa menafsirkan Quran seenaknya kita. Ada rujukannya, Pak. Dan ini juga memberikan isyarat kepada kita bahwasanya Quran itu bukan dari Nabi. Ya Pak ya. Ketika Al-Quran ini turun, banyak ya statement-statement yang bermunculan. Katanya Quran itu datang dari Muhammad. Ya, bikinan Muhammad itu Quran.
Ya Pak, orang-orang jahiliyah mereka tidak menerima karena mereka menganggap Quran ini adalah bikinan Nabi Muhammad. Dan kita bisa katakan kepada mereka dan orang-orang yang zaman sekarang ini tidak percaya Al-Quran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, kita katakan kepada mereka, seandainya Al-Quran ini adalah ucapan Nabi Muhammad, tentu Nabi Muhammad paham apa makna alif lam ra. Itu Pak ya. Kalau kita ngomong sesuatu tentu kita paham apa yang kita omongin. Itu Pak ya. Nah, sementara Nabi tidak paham, berarti itu bukan omongan Nabi. Itu adalah omongan siapa? Allah. Bahkan malaikat pun juga tidak tahu. Malaikat pun juga tidak tahu apa makna alif lam ra, tidak tahu. Baik, intinya alif lam ra ini adalah huruf-huruf muqatta'ah, huruf-huruf hijaiyah yang terpotong. Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Di sini menunjukkan betapa lemahnya kita sebagai manusia. Sehebat apapun kita, ya, secerdas apapun kita, pandai betul kita dengan bahasa Arab, tidak ada satupun yang bisa menafsirkan alif lam ra. Baik, tilka ayatul kitabil mubin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan tilka, itulah ayat-ayat kitab Al-Qur'an yang jelas. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan tilka, Pak. Kita sekarang mengkaji, Pak. Kenapa Allah ngomong gini, kenapa tidak begitu? Itu dalam tafsir itu kajiannya begitu. Karena apa yang Allah ucapkan itu ada hikmahnya. Allah nggak ngomong sembarangan, Pak. Ketika Allah ngomong ini ada maksudnya itu. Paham Pak ya? Kenapa alhamdulillah terletak sudah bismillah? Ya Pak ya? Kenapa Ar-Rahmanir Rahim terletak sudah alhamdulillah? Itu ada pelajarannya, Pak. Itu kita gali, Pak. Wah, ternyata kenapa alhamdulillah terletak sudah bismillah? Karena di dalam bismillah Allah menjelaskan tentang nikmat Ar-Rahman. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka kita sebagai orang yang beriman mengujinya. Alhamdulillah. Itu Pak ya. Itu ada hikmahnya itu. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan tilka? Bukankah ayat itu dekat dari Allah Subhanahu wa taala? Omongan Allah masa dikatakan itu? Seharusnya apa? Hadhihi, dalam kajian bahasa begitu, hadhihi ayatul kitabil mubin. Seharusnya. Tapi kenapa Allah tidak mengatakan begitu? Berarti ada makna di situ, Pak. Kalau seandainya ada dekat dikatakan itu mengandung makna takzim, pengagungan. Dia dekat tapi kita katakan itu maknanya apa? Pengagungan. Tilka ayatul kitab, itulah ayat-ayat Alkitab. Alkitab ini Al-Quran. Ini nama lain daripada Al-Quran. Dalikal kitab, itu maknanya adalah Al-Quran. Al-Mubin, Al-Wadih, Al-Jali. Al-Mubin maknanya adalah yang jelas. Ini menunjukkan keistimewaan Al-Quran, Pak. Tidak ada satupun kata yang gak jelas di dalam Al-Quran. Semuanya jelas. Kalaupun tidak jelas bagi kita, kemungkinannya kita tak paham. Kata-kata yang ada di dalam Al-Quran semuanya adalah kata-kata yang jelas, jelas maknanya. Ya, ini menunjukkan tentang keutamaan Alkitab, Al-Quran. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna. Mana inna, Pak? Sesungguhnya kami. Ini perlu kita dudukkan, Pak, makna inna ini. Sesungguhnya kami. Di sini Allah mengatakan kami. Sebagian orang memahami, orang-orang kafir mengatakan, kalian mengatakan Allah itu satu. Tapi buktinya di Quran kalian ada banyak itu. Kami itu jamak. Yang jamak itu apa? Tiga. Berarti Tuhan kalian tiga. Gitu kan? Kami juga tiga, kalian juga tiga gitu. Nah, bagaimana kita mengatakan, Pak? Bahwasanya penggunaan nahnu atau kami di dalam bahasa Arab itu tidak untuk jamak saja, tetapi juga untuk mufrad, untuk sendiri, Pak. Ketika nahnu yang asalnya adalah untuk jamak kemudian digunakan untuk sendiri,
itu mengandung makna ta'zim, pengagungan, memuliakan. Dan ini banyak kita temukan di dalam bahasa-bahasa manusia. Di dalam bahasa Melayu pun juga ada gitu Pak ya. Orangnya satu orang tapi bilangnya apa? Kami. Saya dulu awal datang di Tanjung Pinang ini ya kaget juga. Kalau kami itu untuk satu orang gitu kan. Jadi ada seorang datang, dia SMS saya, Ustaz saya mau datang, kami mau datang ke rumah. Kami kata dia kan. Kami mau datang ke rumah. Bayangan saya kalau kami itu berarti banyak. Gitu Pak ya. Sehingga saya menyiapkan banyak juga. Ya, makanan gitu karena yang mau datang banyak. Terus kemudian udah sampai tamu itu di depan rumah, dia bilang, "Ustaz, kami sudah sampai." Keluarlah saya dari rumah, dari rumah, saya tengok, mana? Kok satu orang aja? Katanya kami. Betul, ini kenyataan Pak. Katanya kami. Kok satu biji aja? Satu orang aja? Kami itu Ustaz, ya. Dalam bahasa kita itu bahasa sopan. Untuk satu orang juga kami. Oh gitu ya. Baru situ saya paham. Karena saya dulu memahami Pak, kami itu banyak gitu kan. Dan itu ada Pak ya di dalam bahasa manusia. Kami itu untuk satu orang. Bahasa Melayu. Ya, bahasa kita itu adalah bahasa sopan. Kalau kita ingin memuliakan seseorang, kita ucapkan apa? Kami, bukan saya kan begitu Pak ya. Jadi ternyata bahasa itu ada tingkatannya. Ada bahasa apa namanya? Halusnya Pak ya. Di Jawa saya dulu pernah dengar ada istilah jenengan dan panjenengan. Mana orang Jawa nih? Betul nggak? Itu beda ya? Beda nggak Pak? Jenengan sama panjenengan. Yang paling halus yang mana? Hah? Yang mana Pak? Orang Jawa nih. Jenengan apa panjenengan? Panjenengan. Kan begitu Pak ya? Kalau saya salah saya benarkan Pak. Ini kan perbaiki Pak ya. Ada bahasa-bahasa halus Pak. Nah di sini Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan bahasa yang sopan. Ini sebenarnya pelajaran bagi kita di dalam hidup ini, kita harus menjadi orang yang sopan. Kalau ngomong tuh sopan gitu. Itu Pak ya. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Sesungguhnya kami anzalna. Di dalam Al-Qur'an kita akan menemukan kata menurunkan dengan dua kata. Satu dengan kata anzal, satu kata nazzal. Nazzal dzikra. Ada Pak ya? Ada dua istilah yang dipakai oleh Allah. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Anzalna, pakai inzal di situ. Terkadang juga menggunakan kata nazzala. Apa makna anzal? Inzal itu menurunkan sekaligus satu paket, itu inzal namanya. Dan kita menemukan di dalam ilmu ulumul Quran, Quran itu kan turun berproses, nggak langsung turun ke kita Pak. Ada prosesnya dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah itu turun satu paket Pak. Satu paket 30 juz. Paham ya? Dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah ke sama dunia, ke langit dunia, itu baru diangsur-angsur. Makanya diungkapkan dengan kata nazzal. Karena Quran itu juga turun berangsur-angsur. Jadi ada yang satu paket. Berarti kalau anzal berarti itu dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, sama dunia. Baik. Inna anzalnahu, dan sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Ini merupakan penegasan dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya Quran itu menggunakan bahasa Arab. Dan penggunaan Al-Quran dengan bahasa Arab bukan kebetulan Pak. Iya, pakai bahasa Arab karena turunnya di Arab. Coba kalau turunnya di Indonesia, pakai bahasa Indonesia. Ada gitu kan? Kenapa watin demi tin wazaitun? Karena turun di Arab. Coba kalau turun di Indonesia, bukan watin demi durian dan rambutan. Begitu lagi ceritanya. Ada orang berkata begitu. Karena turun di Arab watin wazaitun. Bukan persoalan turun di Arab, tidak. Ini Pak ya. Tetapi persoalannya adalah karena bahasa Arab ini adalah bahasa yang paling istimewa. Al-Quran adalah kitab suci yang paling
istimewa. Dan Allah memilih bahasa untuk Al-Quran ini bahasa yang istimewa. Masa kitabnya istimewa, bahasanya nggak istimewa, nggak cocok. Ya Pak ya, paham Pak ya? Jadi disesuaikan. Al-Quran adalah kitab yang istimewa, bahasa yang dipakai juga bahasa istimewa. Dan itu dikatakan oleh Ibnu Katsir, وَذَلِكَ لِأَنَّ اللُّغَةَ الْعَرَبِ أَفْصَحُ اللُّغَاتِ. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih bahasa Arab, Pak? Bukan bahasa kita, bahasa Indonesia, bahasa Cina, bahasa Prancis. Tetapi kenapa yang dipilih bahasa Arab? Ternyata alasannya karena bahasa Arab bahasa yang fasih, bahasa yang jelas. Iya ya. Kalau bahasa orang tuh kadang-kadang nggak jelas itu, lam dan rohnya nggak jelas. Ini kan jelas nih. Makanya dalam ilmu tajwid kan dipelajari itu. Ini lam apa roh ini? Mir rabbihim, gitu kan? Bukan mil rabbihim. Beda. Jadi bahasanya itu jelas. Yang diucapkan itu jelas. Wa ausa'uha, karena bahasa Arab adalah bahasa yang paling kaya, Pak. Mau atau tidak mau, Pak, kita harus akui, Pak ya, bahasa Arab ini bahasa yang paling kaya. Betul nggak, Pak? Bahasa Arab kaya nggak? Apa bukti bahasa Arab itu kaya, Pak? Apa buktinya? Buktinya ya, di dalam bahasa Arab ini apa aja benda ada istilahnya. Apa aja benda ada istilahnya. Ini benda ada istilahnya, ini ada istilahnya, ada istilahnya. Mungkin agak berbeda dengan bahasa kita. Contoh misalnya untuk mengungkapkan bulan. Dalam bahasa Indonesia yang di atas itu namanya bulan, Pak ya. Yang kita lihat di malam hari namanya apa, Pak? Bulan. Januari, Februari, bulan juga namanya. Bendanya udah beda itu. Paham, Pak? Bendanya sudah berbeda. Terus ibu-ibu yang nggak sholat datang apa namanya? Datang apa? Datang bintang apa datang bulan? Datang bulan. Bayangin, Pak ya. Bendanya banyak tapi katanya satu. Bahasa Arab enggak, beda, Pak. Satu benda satu kata. Iya, Pak ya. Kalau dia di atas apa bahasa Arabnya itu? Qamar. Iya, malam. Qamar, bulan yang di atas ya, qamar. Kalau bulan purnama namanya badar. Iya, Pak ya. Kalau bulannya masih kecil, masih ini hilal. Iya kan? Kalau kita kan sama saja, bulan. Di atas apa? Bulan. Mau kecil mau besar bulan. Bahasa Arab enggak, Pak, yang kecil hilal, badar, qamar. Gitu, Pak ya. Terus kemudian Januari, Februari, Maret itu atau Muharram, Safar, Rabiul Awal itu apa namanya? Syahrun. Iya, Pak ya. Ibu yang datang bulan namanya apa? Haidun. Berarti banyak kan, kaya kan? Kaya, Pak. Bahasa Arab itu kaya, Pak. Jadi luar biasa. Jadi bukan faktor kebetulan Allah menjadikan bahasa Quran itu bahasa Arab. Bukan faktor kebetulan, berat itu memang sudah dipilih. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Allah yang menciptakan segala sesuatu, dia yang pilih. Dia pilih, Pak, bahasa untuk Al-Quran. Inna anzalna Qur'anan Arabiyyan. Berarti ini menunjukkan kepada kita Quran itu seluruhnya bahasa Arab. Kalau Bapak ketemu nanti ada Quran pakai bahasa Inggris, Arab, Inggris, berarti enggak Quran itu. Atau Arab, Indonesia, berarti bukan gua, itu terjemah. Itu Quran terjemahan. Kalau yang namanya Quran, itulah, Pak, ini Quran namanya. Ya, nggak ada bahasa yang lain, hanya bahasa Arab saja di situ. Baik. La'allakum ta'qilun. Apa tujuannya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab? Agar kita memahami, agar kita paham, agar kita menjadi orang yang berakal. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Nah, kemudian di ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kami mengkisahkan kepada kamu wahai Muhammad kisah-kisah yang terbaik. Ahsanal qasas. Di sini menunjukkan betapa kisah-kisah Al-Qur'an itu adalah kisah-kisah ahsan, kisah-kisah yang indah, Pak. Apalagi surat Yusuf itu enak betul kita baca, Pak ya. Karena kisahnya urut gitu ya. Enak. Orang kalau paham dengan arti surat Yusuf, wah, menikmati dia, Pak. Menikmati.
Karena bahasa yang dipakai itu bahasa-bahasa yang indah, balaghahnya luar biasa, Pak. Dan itu tidak diketahui kecuali orang yang paham bahasa. Iya ya. Ini kisah-kisah yang ahsan, kisah-kisah yang terbaik. Dan kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran, qasas. Qasas itu apa, Pak? Qasas itu adalah kisah yang nyata. Masya Allah, Allah luar biasa ya, Pak ya. Memilih kata yang tepat di sini, qasas. Allah tidak memilih kata kisos. Jamak untuk kisah itu ada dua, ada qasas, ada kisos. Apa bedanya, Pak? Kalau qasas itu adalah kisah nyata, itu qasas namanya, Pak. Berarti Allah ingin menyampaikan kepada kita apa yang ada di dalam Al-Quran ini adalah kisah-kisahnya nyata. Tidak ada bohong, Pak, sedikit pun. Biasa yang namanya orang bercerita ada dua kemungkinan kan? Ada kemungkinan benar, ada kemungkinan bohong. Dan itu tidak ada kemungkinan yang kedua di dalam Al-Quran. Semuanya adalah kisah-kisahnya nyata. Bahkan walaupun kisah itu belum terjadi, sudah dikabarkan, itu memang terjadi kenyataan seperti itu. Saya menanyakan kepada Bapak, Ibu, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika turun ayat Ghulibatir Rum, Allah menceritakan tentang kisah hancurnya Romawi. Paham, Pak ya? Apakah ketika ayat itu turun Romawi sudah hancur enggak, Pak? Sudah hancur enggak? Belum. Belum hancur. Tetapi Allah katakan ghulibat, telah dihancurkan. Berarti ini kan berita gaib ini. Berita gaib karena belum terjadi. Dan ternyata beberapa abad kemudian ternyata betul Romawi dihancurkan. Romawi adalah bangsa yang besar, tetapi dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala hancur mereka. Ghulibatir Rum. Jadi ini adalah kisah-kisah yang benar. Banyak kita mendengar kisah nggak tahu, Pak, benar apa enggaknya. Kalau di Minangkabau ada kisah Malin Kundang. Wallahu alam, benar nggak itu? Katanya begitu, Pak. Ada batu, anak yang berubah jadi batu, Pak ya. Itu ada juga ikan yang awalnya itu anak-anak nuraka sama orang tua, kemudian berubah menjadi ikan. Wallahu alam. Banyak kisah-kisah yang kita dengar di masyarakat, tapi nggak jelas sumbernya. Tapi kalau Al-Quran mengkisahkan kepada kita, itu jelas sumbernya. Datangnya dari siapa? Dari zat yang maha benar, yaitu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahsanal qasas bima auhayna ilaika. Dan kisah yang ada di dalam surat Yusuf ini adalah kisah yang merupakan wahyu, Pak. Ini luar biasanya, Pak ya. Ayat ini turun di mana, Pak, tadi? Di Mekah kan? Ini kisah berbicara tentang Bani Israel nggak, Pak? Bani Israel ya, keturunan Yakub kan? Yusuf itu kan keturunan Yakub, Bani Israel. Ini ayat berbicara tentang Bani Israel. Paham ya? Dan ayat ini turun di mana? Di Mekah. Sementara Nabi SAW bertemu dengan Bani Israel di mana, Pak? Di Madinah. Paham ya? Dan ini juga menjadi jawaban bahwasanya ini kisah bukan buatan Nabi. Itu apa tuh, Pak? Hah? Gangguan. Bukan ngasih tahu saya untuk berhenti. Paham ya? Ya, Pak ya. Nabi bertemu Bani Israel orang Yahudi di mana, Pak? Di Madinah. Paham, Pak ya? Tetapi Masya Allah, kisah ini begitu diceritakan secara detail. Nabi tidak berjumpa dengan Bani Israel, tetapi kisahnya lengkap, Pak. Lebih lengkap dari kisah yang ada di dalam kitab Yahudi dan Nasrani. Lengkap, Pak. Sehingga Bani Israel takjub gitu ya. Kok bisa lengkap itu kisah? Muhammad, kok bisa lengkap itu kisah? Kamu kan nggak pernah mendengar kisah dari kami tentang kisah Bani Israel. Ya kok bisa lengkap? Wah, itu adalah wahyu dari Allah. Jadi begitu lengkap kisahnya karena itu merupakan wahyu dari Allah. Bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qabli laminal ghafilin. Meskipun wahai Muhammad kamu nggak tahu kisah itu. Nabi Muhammad, Pak, nggak tahu dengan kisah Yusuf. Nggak tahu, Pak. Kisah Bani Israel nggak tahu karena ini kan kisah zaman dahulu, Pak. Ya, Pak ya?
Nabi nggak bertemu dengan Nabi Yusuf, dan Nabi tidak bertemu dengan orang yang bertemu dengan Nabi Yusuf. Dari mana Nabi mendapatkan informasi tentang kisah Nabi Yusuf? Tidak lain dan tidak bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Paham Pak ya? Jadi wahyu. Nah, baik, kita masuk di sini, Pak. Ini inti kisahnya yang saya ingin jelaskan di sini, faedahnya. Idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ini awal kisahnya nih, Pak. Kalau tadi kan prolog aja, mukaddimah. Biasa kalau kisah kan begitu, Pak ya. Prolog dulu baru masuk ke inti kisahnya. Kisahnya apa? Ingatlah idh qala Yusuf, ingatlah ketika Yusuf. Yusuf anaknya siapa, Pak? Yakub. Yakub anaknya siapa? Ishak. Ishak anaknya siapa? Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim itu Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena keturunan-keturunan jadi nabi. Ya, Pak ya? Ishak jadi nabi, Ismail jadi nabi. Ismail dengan Ishak ini ikan saudara tiri ya. Saudara tiri, beda ibu. Kemudian Yakub ya, Ishak, Yakub, kemudian Nabi Yusuf. Ya. Ini nabi semuanya. Idh qala Yusuf, ingatlah ketika Yusuf berkata kepada bapaknya. Siapa bapaknya? Yakub. Ya abati. Apa arti ya abati, Pak? Abati ini adalah sapaan indah, Pak. Ya. Tidak bisa diungkapkan dengan bahasa Indonesia, Pak. Tidak ada kata yang tepat untuk mengungkapkan. Abati ini apa, Pak? Bukan ayahanda ya. Ayahanda ini ada lagi, Pak. Setelah itu ada nggak kata yang lebih dekat lagi? Kalau kita kan ayahanda, semua orang ayahanda kan. Dekat nggak dekat ayahanda aja. Kan begitu, Pak ya. Ini menggambarkan tentang begitu dekatnya, Pak. Ada lagi nggak istilah di Indonesia, Pak? Di atas ayahanda. Ayah ini biasa, abi biasa. Ayahanda agak dekat kan. Lebih dekat lagi dari itu. Itu abati. Berarti di sini ya Yusuf menyampaikan ungkapan kedekatan. Taruhlah ayahanda, Pak. Bahasa kita yang ada, Pak, ayahanda. Wahai ayahanda, abati. Berarti anak ini mengucapkan kalimat bagus, Pak ya, kepada anaknya. Dan tentunya ini buah dari ucapan ayahnya juga. Kenapa dia mengucapkan abati? Karena ayahnya juga memanggil panggilan yang indah juga. Ya bunayya. Ya bunayya. Ada pelajaran di sini, Pak. Kalau kita sebagai orang tua ingin disapa dengan sapaan yang indah oleh anak kita, sapa anak kita dengan sapaan yang indah. Ya, Pak ya. Pengennya kita dipanggil ayahanda, tapi kadang-kadang kayak anak pun nggak pernah hanya manggil ananda misalnya. Oi, mana sini. Mana anakmu pakai ayahanda? Paham, Pak ya? Anak itu kan tergantung bapaknya, Pak. Anak itu tergantung bapaknya. Bapaknya memanggil kata-kata indah, indah juga panggilannya. Bapaknya nggak pernah memanggil kata indah, jangan harap anaknya memanggil kata indah. Ya, Pak ya. Kama tadinu tudan. Kamu diperlakukan seperti apa yang kau memperlakukan orang. Kan gitu, Pak ya. Biasa kalau kita memperlakukan orang dengan kata indah, jawabannya indah juga. Gimana Kanda? Pasti jawabannya, Pak, Adinda. Kan gitu, Pak. Ayahanda, gimana kabarnya Ayahanda? Jawabannya, Pak, Ananda. Bukan begitu, Pak. Kita diperlakukan seperti kita memperlakukan orang. Nah, ini buah dari pendidikan yang ditanamkan oleh Yakub kepada anaknya. Dalam kesehariannya dia menggunakan kata-kata indah. Ya abati, inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar. Wahai ayahanda, aku melihat di dalam tidurku ahada asyara kawkaban, ada 11 kaukab, ada 11 bintang. Lihat apa, Pak? Ada 11 bintang. Wasyams matahari, wal qamar bulan. Ra'aituhum li sajidin. Di mana bintang-bintang ini, matahari dan bulan, semuanya sujud kepadaku. Ini berbicara tentang apa nih, Pak? Mimpi. Karena Nabi Yusuf nggak lihat langsung gitu kan. Lihatnya di mana? Di dalam tidurnya.
Dan mimpinya para anbiya, orang-orang saleh itu mimpinya benar, Pak. Ya, Pak ya, mimpinya orang saleh, Pak, itu benar. Mimpinya para nabi itu benar. Menjadi kenyataan, Pak. Kalau mimpinya orang nggak saleh, jelas nggak benar. Ya. Kadang ada dulu ya, nggak tahu sekarang masih ada nggak orang berjudi ya, lihat mimpi. Oh, mimpimu apa? Saya mimpi dikejar ular, cari. Kejar ular apa itu nomornya? Gitu, Pak ya. Kan orang kan pakai mimpi. Mimpi apa kamu semalam? Ya, aku mimpi ditabrak. Nomornya ingat gak? Waduh, ingat. Pas saya mau catat itu, dia kabur duluan, nggak kelihatan. Ya, Pak ya. Enggak itu, Pak ya. Mimpi kita tuh gangguan ini aja, bunga tidur aja. Ya, Pak ya. Kadang-kadang juga ada benar juga ya, Pak, ada kenyataan ada. Ya, tapi rata-rata itu gangguan setan saja. Mimpi jadi orang kaya. Makanya kalau mimpi bagus doa kan. Kalau mimpi bagus sunnahnya apa, Pak? Doa, kabarkan kepada orang, berdoa. Ustaz, saya mimpi naik haji. Oh, sampaikan ke orang, aku mimpi naik haji nih. Doain ya. Didoain. Kalau yang baik-baik sampaikan, kalau yang buruk jangan sampaikan. Ya, Pak ya. Jadi itu, Pak, sunnahnya. Kalau mimpinya bagus sampaikan, kalau nggak bagus jangan, simpan sendiri. Ya. Kalau mimpi ditabrak mobil bagus nggak itu, Pak? Bagus nggak? Nggak bagus, nggak usah ceritakan. Ya, nanti didoain, mudah-mudahan kamu ditabrak. Bahaya juga ini. Hah? Apanya? Kawin lagi? Waduh, parah. Enak bagi bapak ya, kalau enak, wah, sampaikanlah, aku mimpi kawin lagi ini. Tapi jangan cerita sama istri, nggak enak sama istri itu. Ya, nggak enak. Paham, Pak ya? Jadi yang baik-baik sampaikan. Ya, baik. Masya Allah, ini tanda bapak ingin nikah lagi nampaknya nih ya. Biasa tuh, Pak, kalau kita ingat-ingat sesuatu nanti ke bawah mimpi. Biasa begitu, Pak. Ya. Baik, Pak ya. Jadi ini mimpi, Pak. Mimpi Nabi ini benar. Ini raaitu ahada asyara kaukaba wasyamsa. Ra'aituhum li sajidin. Sujud. Ini menunjukkan apa, Pak? Kemuliaan. Ya, Pak ya. Semuanya sujud kepada Nabi Yusuf, menunjukkan kemuliaan. Berarti Nabi Yusuf nanti akan menjadi orang yang mulia. Dan Nabi Yakub paham itu. Nabi Yusuf nanti akan menjadi orang yang mulia. Ini adalah nikmat. Dan apa yang dikatakan oleh Yakub kepada anaknya? Qala ya bunai la taqsus ru'yaka ala ikhwatika. Wahai ananda, jangan ceritakan mimpi itu ya. Karena kalau seandainya kamu ceritakan, fayakidu laka kaida. Nanti mereka akan buat makar. Seharusnya, Pak, yang namanya nikmat kan diceritakan, Pak ya. Seharusnya yang namanya nikmat diceritakan. Tetapi, Pak, kalau seandainya, ini pelajaran, Pak. Kalau seandainya kita melihat orang yang akan kita ceritakan kepadanya ini adalah orang-orang yang hasad, maka jangan cerita. Ya, Pak ya. Jadi tidak semua kebaikan yang kita dapatkan kita ceritakan ke orang, Pak. Nggak semuanya senang, Pak. Belum tentu semuanya senang. Ada yang nggak senang, Pak. Makanya di Facebook nggak semuanya dapat mobil baru. Alhamdulillah dapat mobil baru. Nggak semuanya senang. Ada yang like gitu kan. Nggak semua. Ada yang nggak senang. Allah, baru mobilnya itu. Udah bangganya minta ampun. Kan begitu, Pak ya. Maka ketika kita melihat orang ini dia nggak suka sama kita, jangan cerita. Karena semakin kita ceritakan, semakin hasad dia, Pak. Paham, Pak ya? Jadi ini kan pelajaran nih, Pak ya. Jadi pelajaran, kita lihat orang ini kalau dia suka senang, mari ceritakan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Allah kita ceritakan, kita sampaikan, Pak. Itu sunnahnya begitu. Tapi kalau orang yang kita ceritakan itu adalah orang yang hasad, enggak usah. Dan Nabi Yakub paham di sini. Saudara-saudaranya sudah ada nampak benih-benih hasad. Kenapa ada hasad itu, Pak? Biasanya hasad itu muncul kenapa, Pak? Nggak senang. Nggak senang orang dapat nikmat. Itu awalnya, Pak. Awalnya nggak senang. Nanti ujungnya macam-macam nanti akan dia lakukan. Dan saudara-saudara Yusuf ini, mereka memang tidak senang kepada Yusuf. Karena memang Yusuf itu adalah
Anak kesayangan siapa? Yakub. Dan ini manusiawi, Pak. Ya, yang namanya cinta itu nggak bisa dipungkiri, Pak. Cinta itu nggak bisa dipungkiri, dan tidak bisa dipaksa. Kita nggak bisa maksa orang untuk mencintai kita, Pak. Nggak bisa. Itu memang betul-betul murni dari hati. Ya, Pak ya. Itu murni dari hati. Mungkin kita juga punya anak, Pak ya. Anak kita banyak, Pak. Banyak ya. Ada berapa anak? Bapak berapa anaknya, Pak? Ada 3 ya. Bapak cinta sama anak semuanya? Pasti cinta. Bobot cintanya sama nggak, Pak? Bobot cintanya, Pak. Kalau cinta. Bobot cintanya sama nggak? Nggak akan sama, Pak. Tidak akan sama. Mungkin anak pertama minta setengah mati, baru dikasih. Kalau anak terakhir belum minta dan nampak gelagat aja, udah mau duit ya, ini kasih duit. Beda, Pak. Itu manusia, Pak. Begitu juga bagi bapak yang punya istri lebih dari 1 ya. Ya, Pak. Cintanya sama nggak, Pak? Beda ya. Bapak udah coba ya? Nah, belum lagi ya. Kenyataannya kan begitu kan? Katanya aku cinta sama aku, nggak beda-bedain. Kata siapa? Cinta nggak bisa dipaksa. Ya, Pak ya. Yang pertama cinta, yang kedua lebih cinta lagi. Buktinya apa? Nginapnya lebih banyak dari yang pertama. Itu kan bukti itu, Pak ya. Katanya cinta, kalau cinta kan adil dong, 2 hari 2 hari gitu. Tapi lebih banyak. Ada teman saya, dia baru poligami kan, baru poligami, insya Allah. Setiap saya telepon dia di istri kedua terus. Antum nih kok setiap ditelepon di istri kedua terus ini? Istri pertama kapan jatahnya? Udah kemarin ya. Terus, Pak ya, lebih banyak dia di situ. Nah, ini gimana nih, Pak? Jadi bobot cinta itu beda. Dan wajar Nabi Yakub lebih cinta kepada Yusuf karena Yusuf anaknya baik. Wajar, Pak. Kalau cinta kita itu berbeda, Pak ya. Wajar karena tentu kita lebih mencintai yang taat, Pak, yang patuh ketimbang anak yang nggak patuh, Pak. Biasa itu, Pak. Jangan ceritakan kisah itu kepada saudara-saudara. Fayakidu laka. Perhatikan di sini, Bapak Ibu ya. Mereka nanti akan bikin makar. Allah mengungkapkan dengan fayakidu laka, bukan alaika, Pak. Seharusnya kalau sesuatu yang buruk itu fayakidu alaika. Dalam bahasa Arab, Pak ya, ada laka, ada alaika. Kalau laka itu baik, kalau alaika itu buruk. Yang namanya makar baik atau buruk enggak, Pak? Yang namanya orang makar sama kita mendatangkan kebaikan atau keburukan? Orang makar sama kita, Pak, berarti buruk kan? Dia mau makar sama kita, mau ini kita dan segala macam. Ada keburukan berarti. Seharusnya kalau keburukan apa, Pak? Alaika. Tetapi Allah mengungkapkan apa di sini? Laka. Ada hikmah di situ, Pak. Ternyata makarnya tadi mendatangkan kebaikan. Makarnya saudara-saudaranya ini mendatangkan apa, Pak? Kebaikan. Maka ini tentunya bisyarah, kabar gembira bagi kita yang selalu dizalimi orang. Ya, Pak ya, selalu dizalimin orang. Mungkin satu sisi itu keburukan bagi kita. Dizalimin kan nggak enak, Pak, nggak enak. Tapi bisa jadi kezaliman itu berbuah kebaikan. Paham, Pak ya? Kita dizalimi orang, oh ternyata ada kebaikan yang datang setelah itu. Dan Nabi Yusuf dizalimi, ya, Pak ya, dia dilempar ke sebuah sumur. Nanti ada ceritanya kan, dizalimilah, dibunuh dan segala macamnya. Tapi ternyata di balik kezaliman itu ada kebaikan-kebaikan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu kita menjadi orang yang optimis. Ya, Pak ya, ini statement saya yang terakhir nih, Pak, sebelum syuruk ini. Syuruk udah belum? Belum lagi ya. Jadi apapun sesuatu yang tidak kita inginkan kita dapatkan di dalam hidup ini, sikapi dengan husnuzon. Ada kebaikan-kebaikan yang Allah siapkan untuk kita. Jangan kita menyangka seluruh keburukan itu keburukan. Belum tentu, Pak. Ya. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kita membenci sesuatu, itu yang terbaik buat kita. Ya, Pak ya. Karena mungkin adanya musibah, mungkin ada, Pak ya. Covid ini suka nggak dengan Covid, Pak? Ada yang suka dengan Covid? Ada yang suka dengan Corona? Nggak ada yang suka kan? Benci Corona kan? Benci nggak sama Corona, Pak? Benci. Berapa persen bencinya? Oh, udah habis sekali ya.
Kalau nampak itu diapain itu ya? Udah luar biasa kan? Benci kita kan? Benci kita. Ini sesuatu yang tidak kita inginkan, Pak. Tapi Masya Allah, di balik itu ada kebaikan nggak, Pak? Ada kebaikan. Apa kebaikannya, Pak? Masker laku. Tuh. Yang kedua, cuci tangan rajin. Biasa makan nggak cuci tangan, asal makan. Ada gorengan, makan. Sekarang mau makan, cuci tangan. Kebaikan nggak itu, Pak? Kebaikan kan? Ada kebaikan. Ya. Atau apa, semakin lebih dekat dengan Allah. Kalau seandainya kena corona, lebih dekat lagi kan? Orang kalau kena musibah, dekat nggak dengan Allah, Pak? Dekat. Ya, dulu nggak rajin sholat, sekarang kalau udah kena udah rajin. Ya Allah, sembuhkan aku ya Allah. Ya, dekat dia. Berarti ada pelajaran kan? Ada kebaikan nggak? Ada kebaikan. Makanya di situ kita harus berusun-usun kepada Allah. Apapun yang kita terima pasti ada kebaikannya. Ya, ada kebaikan. Walaupun buruk di mata kita, belum tentu bisa jadi itu kebaikan buat kita, menyadarkan kita untuk dekat lagi dengan Allah. Berapa banyak orang yang dulunya sebelum kena musibah banjir jauh dari Allah, ya Pak ya, sebelum kena musibah jauh, tapi dah kena musibah, wah dekat, datang ke masjid, ya. Nah ini hikmah Pak ya. Jadi fayakidu laka kaida inna syaitan. Dan di sini Nabi Yakub mengatakan Pak, fayakidu laka kaida, mereka akan berbuat kaida. Kaida di sini nakirah, mengandung makna umum. Artinya Pak, Nabi Yakub nggak tahu apa makar yang akan dibuat. Kalau seandainya Nabi Yakub tahu, maka dibaca fayakidu laka al-kaida pakai alif lam Pak. Berarti menunjukkan apa? Nabi Yakub nggak tahu apa makar, tetapi sudah ada perasaan Pak. Ada perasaan, ini pasti akan bikin makar ini. Tapi nggak tahu makar apa yang dibuat. Nabi Yakub nggak tahu. Maka dikatakan di sini ini apa? Kaida. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Kemudian Nabi Yakub mengingatkan sesungguhnya syaitan bagi manusia itu musuh yang nyata. Paham Pak ya? Jadi ini menunjukkan bagaimana syaitan itu memiliki peran yang luar biasa. Ya Pak ya? Dia bisa menghancurkan orang-orang yang bersaudara ini. Ya Pak, syaitan itu luar biasa Pak. Degilnya luar biasa, jahatnya luar biasa. Orang-orang yang bersaudara bisa bermusuhan gara-gara apa Pak? Syaitan. Buktinya apa Pak? Bagi warisan. Sebelum pembagian warisan, Masya Allah akrab. Tapi pas pembagian warisan, syaitan masuk. Tuh jatahmu harus ambil tuh, banyak, harus banyak. Kamu kan lebih dekat dengan bapakmu. Ya, ambil tuh banyak. Sehingga apa? Ada orang ketika pembagian warisan, dia berusaha menguasai. Ingat Pak ya? Padahal dalam pembagian warisan ada jatah masing-masing nggak Pak? Ada jatah masing-masing. Mau dekat, tidak dekat, yang penting statusnya sebagai apa? Ya. Makanya tadi saya mau tanya Pak Ali, mau bahas warisan atau bahas apa ini? Ya. Warisan penting juga nih Pak ya, warisan. Tapi sudahlah kita bahas ini ya. Jadi yang namanya syaitan itu berusaha untuk ya memisahkan orang-orang yang saling mencintai. Yang namanya bersaudara itu saling mencintai Pak. Tapi kalau syaitan sudah masuk, bisa hancur itu. Syaitan paling pintar Pak. Dia tengok nih kapan dia masuk ini. Di saat-saat nggak ada bagi warisan dia belum masuk, aman-aman aja. Tapi pas bagi warisan masuklah dia. Ya Pak ya. Habil dan Qabil coba perhatikan Pak. Di saat belum ada yang direbutkan, baik-baik gak Pak? Qabil Habil baik gak Pak? Baik. Kapan dia jahat? Si Qabil ini kapan jahat Pak? Ketika merebutkan apa? Seorang wanita kan? Iya. Ada memberikan wanita yang cantik kepada Habil. Qabil nggak nerima, kan gitu masalahnya. Dulu kan baik-baik aja. Nah disitulah setan. Masa kamu nggak dikasih? Si Habil dikasih. Kamu kan anaknya Adam juga, iya kan? Minta dong. Nggak dikasih. Habil marah. Kamu harus ini dibalas. Makanya itu bunuh jadinya. Bayangin Pak ya. Jadi setan itu dia memporak-porandakan orang-orang yang mencintai. Suami istri bisa hancur gara-gara apa Pak? Setan. Pertengkaran terjadi gara-gara apa Pak? Setan. Yufarriqu bainal mar'i wa zawji. Setan itu memisahkan antara suami dan istri. Ini orang saling cinta mencintai. Tiap hari I love you, I love you. Habis itu I hate you.
Apa Bu penyebabnya itu Pak? Setan masuk di situ. Ada Pak ya? Masa kan awal-awalnya cinta-cinta kan? Sayang, aku sayang kamu, aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Oke Pak? Di awal-awal kan begitu kan? Setahun kemudian, 2 tahun kemudian, setan masuk. Udahlah, berubahlah cintanya. Aku nggak cinta lagi sama kamu. Masa Pak orang cinta berubah Pak ya? Siapa yang berubah cinta itu Pak? Cinta itu anugerah Allah yang dititipkan di dalam hati kita. Ketika dia berubah, berarti ada yang berubah. Gitu kan? Paham Pak ya? Ini saja Pak ya. Inna syaitana lil insani aduwwun. Karena syaitan itu adalah musuh yang nyata, maka kita jangan berteman dengan syaitan. Jangan berteman dengan syaitan. Ya. Caranya bagaimana? Jangan ikuti kebiasaan-kebiasaan syaitan. Kalau kita mengikuti kebiasaan syaitan, berarti kita menggunakan syaitan sebagai teman. Ya Pak ya. Minum dengan tangan kiri, itu mengundang syaitan jadi teman itu. Makan dengan tangan kiri, itu mengundang Pak. Karena syaitan itu makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri. Berarti kalau kita lakukan kebiasaannya, berarti siap-siap saja lah berteman dengan syaitan. Ya kan?